Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan negosiasi beresiko tinggi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan damai. Negosiasi berlangsung lebih dari 21 jam dan melibatkan komunikasi intens dengan Presiden Donald Trump dan juga pejabat tinggi lainnya. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sure. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Mr. Vice President, where does this leave the Strait of Hormuz? Did you talk to Prime Minister Netanyahu at all today? What about the Strait of Hormuz? Did they give you any indication of the Supreme Leader's health? Pemirsa, pakar geopolitik Wibawanto Nugroho Widodo mengatakan 4 poin syarat yang diajukan pemerintah Amerika Serikat saat negosiasi tidak dapat dikabulkan Iran. Seluruh permintaan Amerika Serikat tidak sesuai dengan prinsip fundamental Iran. Wibawanto menyampaikan permintaan Amerika itu hanya 4 dan fundamental. Ya, yang pertama, Iran harus dikonten. Kekuatan konvensional militernya, nuklir, dan seluruh jaringan proksi di region, ya. Itu poin 1. Poin kedua, Amerika minta Hormuz harus dibuka sebagai choke point. Itu tidak bisa ditawar. Ya. Yang ketiga, Amerika mencegah munculnya blok China dan Rusia di dalam struktur regional security complex Timur Tengah. Yang keempat, Amerika meminta jaminan kepada Iran tidak akan mengganggu Israel dan juga Gulf Country Council. Itu poinnya. That's it. Nah, berikutnya, Netanyahu sudah jelas minta bahwa sekarang Iran harus tunduk kepada semuanya, ya, semua bukan hanya Iran, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701, yang mana artinya Hizbullah harus keluar dari Lebanon Selatan dan Hamas yang akan diikuti oleh Hamas harus keluar dari Gaza. Nah, setelah itu biar Lebanon menjadi negara yang berdaulat penuh, ya, dan Angkatan Bersenjata Lebanon atau Lebanon Armed Forces bisa mengurus seluruh aspek keamanan di seluruh wilayah Lebanon termasuk Lebanon Selatan. Dan dari situ dicapailah perdamaian dan dari situ baru bicara bagaimana mencari solusi untuk Palestina yang mana Indonesia mendukung two-state solution, saya mendukung two-state solutions. Itu poinnya. Nah, ini semuanya ya tidak sesuai dengan prinsip fundamental dari Iran. Gitu. Itu poinnya. Jadi apa yang diminta oleh Amerika udah jelas, apa yang diminta oleh Israel udah jelas, dan apa yang diminta oleh Iran sekarang. Saya tidak usah terangin bahwa yang diminta oleh Iran adalah semua yang tidak diharapkan oleh Amerika dan Iran. Dan pemirsa, Amerika Serikat telah meninggalkan Islamabad di meja perundingan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan bahwa kesepakatan tanpa perjanjian sebagai kabar buruk bagi Iran. Dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma.
Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam negosiasi di Islamabad. Vance merinci bahwa Amerika Serikat membutuhkan komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir. Sebelum negosiasi selama 21 jam dimulai, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memenangkan perang terlepas dari upaya diplomatik. Pembicaraan tersebut menyusul genjatan senjata bersyarat selama 2 minggu dan bergantung pada pembukaan kembali Selat Hormuz. J.D. Vance juga mengungkap bahwa Trump terus diberi informasi sepanjang proses negosiasi itu. Ia menegaskan apapun kekurangan dalam proses negosiasi bukan karena Pakistan sebagai tuan rumah. Dirinya mengapresiasi terhadap Pakistan walaupun negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Menjelang perundingan ini, Pakistan mendapatkan banyak apresiasi dari media lokal, yang bahkan sampai di tajuk berita media lokal itu menuliskan sebuah judul bahwa Pakistan save a world civilization, yang dimana ini sebuah dorongan moral, support dari media lokal dan juga masyarakat sekitar untuk terus menjunjung tinggi perdamaian. Dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga diapresiasi oleh Perdana Menteri UK. Ini menandakan bahwa posisi Pakistan di sini sangatlah krusial, dikarenakan momen negosiasi ini bukanlah seperti momen konferensi tingkat tinggi biasa, mengingat dua negara yang sedang berkonflik memiliki hubungan baik dengan Pakistan. Nah, kalau kita misalkan balik bertanya apakah Pakistan akan kapok, perlu kita ingat juga bahwa Pakistan sendiri mendapatkan apresiasi dari pihak Iran dan juga dari pihak Amerika sebagai mediator, bahwa mereka berani untuk memfasilitasi perundingan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.